Kenapa Nabi SAW tidak menetapkan hisab? Apakah hisab tidak ada di zaman Nabi? Ramadan, 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 ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah, dari segala hal yang kita tidak inginkan, dan mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan pemirsa malam hari ini melanjutkan kajian kita tentang fikih manhaji. Dan kita sedang membahas tentang cara menetapkan bulan Ramadan. Sesungguhnya penetapan bulan Ramadan ada dua cara. Yang pertama adalah dengan ru'yah. Dalam kitab-kitab yang lain, baik juga yang ditulis di Indonesia, saya telah membaca bahwa mereka menyusun nomor pertama itu adalah ru'yah. Dan ini menunjukkan para ulama ataupun mereka yang telah menyusunnya bahwa sesuatu itu disusun pada angka pertama karena prioritas. Jadi tidaklah kita berpindah kepada metode penetapan Ramadan pada cara yang berikutnya sebelum cara pertama dilalui. Dan ini hampir terdapat dalam semua literatur fikih, ya, termasuk buku yang biasa menjadi pedoman bagi sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia tentang amal-amal ibadah-ibadah berkenaan juga dengan Ramadan. Saya telah membacanya bahwa nomor pertama adalah ru'yah. Dan ini seperti di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka berdua. Az-zaniyatu waz-zani, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut pezina perempuan dan pezina laki-laki. Allah Ta'ala menyebut ketika pencuri itu laki-laki duluan disebut. Ketika menyebut pezina perempuan yang duluan disebut. Kata para ulama tafsir, karena kebanyakan dari pencuri ada laki-laki dibandingkan pencuri wanita. Karena kebanyakan pezina adalah perempuan dibandingkan dengan pezina laki-laki. Artinya sesuatu yang disebut di awal, dia adalah asal ataupun prioritas ataupun hal yang baku atau lebih banyak digunakan. Maka menetapkan bulan Ramadan dalam kitab-kitab fikih selalu yang pertama adalah ru'yah. Walaupun ada beberapa cara berikutnya yang disebutkan, semacam wudu dengan tayammum. Maka asal daripada bersuci itu adalah wudu. Kalau tidak ada wudu, maka dia tayammum. Bahkan ketika kita sudah bertayammum ketika mendapatkan air, maka batal pula tayammum tersebut, kembali kepada asal. Nah, menetapkan Ramadan sebagaimana yang disebut dalam kitab ini, kitab fikih manhaji ini adalah yusbitu dukhul syahr Ramadan bi ahadil amrain. Ditetapkan bulan Ramadan satu di antara dua cara berikut. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, dengan melihat hilal Lailatul Thalathin min Sya'ban. Kapan melihat hilal? Itu malam tanggal 30 Sya'ban. Jadi tanggal 29 sore, orang-orang yang ingin memantau hilal sudah standby menunggu di sebelah barat, persis begitu matahari akan terbenam. Karena di akhir dari bulan, matahari dan bulan itu sama-sama, ya, selepas zuhur mereka akan sama-sama terbenam. Kalau matahari duluan terbenam, maka hilalnya akan ketinggalan, dan itu hanya sepersekian menit ataupun hanya beberapa detik, ya, lamanya. Dan ini adalah keahlian bagi orang-orang yang memantau hilal. Nah, bila mana kelihatan hilal atau bulan baru tersebut, maka berpuasalah orang-orang. Melihat hilal ataupun ru'ya ini adalah sunnah
Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena telah melihat bulan, wa aftiru li ru'yatihi, dan berlebaran atau berbukalah kalian li ru'yati, lam ta'lil, yaitu karena kalian telah melihat juga hilal. Nah, andaikan hilal tidak terlihat, kata Rasulullah SAW, fa in ghamma alaikum, kalau bulan itu tertutup oleh awan, ghamma itu guyum, awannya tebal sehingga menghalangi pandangan, fa akmilul iddata Sya'ban 30 yauman, maka hendaklah kalian lengkapi Sya'ban itu yang hari ke-29 kita lihat, lengkapilah Sya'ban itu 30 yauman, menjadi 30 hari. Artinya di tanggal 29 kita tidak melihat hilal, maka kita lengkapi bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari, dalam arti besok itu masih Sya'ban tanggal 30 karena belum jatuh 1 Ramadan. Di sini ada mungkin di antara antum bertanya, karena cara yang pertama adalah ru'yah, cara yang kedua menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Mungkin di antara antum mengatakan, lantas posisi hisab di mana? Tidak menjadi penentu di dalam penanggalan Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Nabi SAW tidak menetapkan hisab? Apakah hisab tidak ada di zaman Nabi? Artinya perhitungan tanggal tidak adakah di zaman Nabi SAW? Atau apa hikmah Nabi SAW meninggalkan hisab tersebut dan seterusnya? Yang pertama, bahwa di zaman Nabi SAW penanggalan dan hisab itu ada. Bahkan banyak orang-orang yang mengetahui dan memahami hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran." Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah ada 12 bulan, wa minha arba'atu hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Orang-orang Arab pada saat itu mengetahui bilangan hisab. Bahkan hisab 12 bulan itu dengan para ahlun nasi, orang-orang yang ahli hisab tersebut, mereka menukar-nukar bulan Ramadan dengan bulan lainnya, atau bulan Muharram dengan bulan lainnya yang memungkinkan mereka untuk berperang ya pada saat itu. Jadi di zaman itu ada orang-orang ahli hisab, orang-orang yang ahli menghitung. Tetapi kenapa penghitungan Ramadan Nabi SAW merujuk kepada ru'yah? Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kita ini adalah kaum yang ummi, la naktubu, ya, kita ini bukanlah umat yang menulis ataupun berhitung. Sesungguhnya jumlah bilangan hakada wa hakada, sesungguhnya jumlah bilangan, kata Nabi SAW, mengisyaratkan dengan tangannya begini dan begini. Wallahu ta'ala alam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meninggalkan hisab menuju kepada ru'ya yang pertama adalah karena kembali kepada hakikat daripada agama ini, wa ma ja'alna 'alaikum minad dini min haraj. Kami tidak pernah jadikan di dalam beragama itu sesuatu yang sulit. Jadi di dalam beribadah, di dalam beragama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh manhaj memudahkan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira, jangan bikin orang lain lari dan seterusnya. Jadi semata-mata ru'yah lebih mudah daripada hisab. Karena mengajarkan ru'yatul hilal, cukup panggil orang, terpelajar ataupun awam, cukup diajar begini melihat hilal. Maka langsung praktek, langsung lihat. Orang otomatis, bahkan orang-orang Badui, mereka adalah orang yang datang kepada Nabi SAW mengabarkan, kami telah melihat ataupun meru'yah hilal dan seterusnya. Dibandingkan dengan hisab, harus memerlukan pengajaran. Bahkan seorang yang antum ajarkan hisab ataupun berhitung, belum tentu satu kali pertemuan dia sudah langsung kuasai ya penghitungan dan seterusnya. Kemudian ilmu hisab hanya dimiliki oleh sebagian orang saja.
tidak ammatul balwa, tidak menyeluruh kepada sebagian orang. Jadi hikmah dari Nabi SAW meninggalkan hisab kepada ru'yah adalah semata-mata kemudahan ya dalam agama ini. Oleh karenanya terhadap sebagian orang yang terlalu bersemangat dalam agama, seolah-olah agama ini ataupun Islam ini adalah menetapkan akurasi harus nol, ya, 0 derajat di dalam perhitungannya dan seterusnya. Tidak. Dalam perkara menetapkan Ramadan, Nabi SAW memilih ru'yah yang mudah daripada hisab. Bahkan dalam penentuan kiblat, yang sebagian hari ini kaum muslimin begitu getolnya mereka harus mengukur, bahkan sebagian masjid yang sudah ditetapkan kiblat, diukur lagi, dirubah karpet dan seterusnya, seolah-olah agama ini harus 0 derajat menuju kiblat. Nabi SAW mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Apa yang diantara timur dan barat itu adalah kiblat. Ketika kiblat di Madinah itu menghadap selatan. Jadi yang penting kalian tidak menghadap barat, yang penting kalian tidak menghadap timur, selagi masih menghadap selatan berada di Madinah, maka itu kiblat. Padahal Nabi SAW sendiri tahu bahwa menetapkan kiblat itu adalah menghadap ke arah tertentu di kota Madinah, setentengan atau selurusan dengan Ka'bah. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa antara timur dan barat adalah kiblat. Seolah-olah kiblat dalam sirah nabawiyah ataupun yang ditetapkan oleh Nabi SAW, kiblat itu besar, luas. Yang penting kita tidak menghadap timur ataupun barat ketika berada di Madinah. Dalam penafsiran kita orang Indonesia, selagi kita menghadap barat itulah kiblat, selagi tidak menghadap utara ataupun selatan. Jemaah sekalian, hikmah dari penetapan ru'yah ini dibandingkan hisab adalah ketepatan, keyakinan bahwa bukanlah persangkaan bulan itu ada atau tidak ada, tapi benar-benar sudah terlihat dengan orang melihatnya. Dibandingkan dengan hisab, hanya sebagian orang yang menerka-nerka dan mengatakan, ya walaupun antum tidak lihat, tapi bulan itu wujudul hilal ada hari ini. Tapi wujudnya mana? Ya, wujuduhu ka'adamihi. Kau mengatakan wujudul hilal ada, tapi keberadaannya seperti ka'adamihi, tidak ada dan seterusnya. Jadi menambah keyakinan orang-orang untuk beragama bahwa sesungguhnya ya hilal Ramadan itu ada dan betul-betul terlihat. Jemaah sekalian dirahmati Allah, saya bukan hendak mempertentangkan antara ru'yah dengan hisab yang hari ini dipakai oleh kaum muslimin. Karena posisi hisab, dia hanyalah qarinah. Apa qarinah? Dia adalah teman dari ru'yah itu sendiri. Jadi ketika tukang jahit mau menjahit sebuah baju, sebelum baju tersebut jadi, tukang jahit memiliki pola, panduan, bahwa seperti ini. Kita mau membangun rumah, sebelum rumah itu jadi, pemilik rumah sudah bisa menerka, rupa rumah saya ini seperti ini master plan-nya, seperti ini pola ataupun gambarnya yang diberikan oleh insinyur dan seterusnya. Maka kedudukan hisab adalah qarina atau teman di dalam ru'yah, dia pemandu. Jadi keberadaan hisab seperti hisab sholat hari ini, waktu-waktu sholat hari ini. Kita menandai waktu sholat dengan apa? Dengan cara hisab. Jam 12 sekian masuk waktu zuhur, 17.50 masuk waktu maghrib dan seterusnya. Tapi walaupun kita sudah dihitung menit oleh hisab tersebut, sebelum azan tukang azan kadang-kala menetapkan ataupun meyakinkan bahwa waktu zuhur telah masuk, dia lihat matahari, dia lihat di sekeliling, sehingga hisab ini posisinya adalah pemandu di dalam ru'yah atau teman di dalam kita meru'yah. Puasa, bagaimana kita memulai puasa? Kembalilah kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kalaupun terjadi mendung, maka genapkan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nanti insya Allah dalam kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang apakah ru'yah ataupun hasil pengamatan di satu negara bisa diamalkan oleh umat Islam seluruh dunia, atau masing-masing negara memiliki ru'yah, atau masing-masing ormas ataupun institusi yayasan memiliki ru'yah masing-masing. Ini akan kita jawab dalam serial Fikih Manhaji di waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih, jazakallahu khair dengan kebersamaannya. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان
ليتك دوما